Halo semua, perkenalkan nama saya Dimas dengan NIM 201032444, jurusan TIKB. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hal apa saja yang telah saya dapatkan dalam pertemuan 1-7 ini di mata kuliah Desain Web. Yang mana saya bagi menjadi 3 materi untuk mempermudah presentasi. Yang pertama, materi pertama. 1 dengan pertemuan pertama. Yang saya dapatkan atau saya dapat pelajari mengenai teknologi website. Teknologi web adalah teknologi untuk membuat website menjadi seutuhnya, baik itu teknologi dalam komunikasi, informasi, dan lain sebagainya. Yang secara umum dapat dibagi menjadi pertama, WWW atau World Wide Web adalah konten yang dapat diakses melalui internet. Selanjutnya adalah web browser, adalah aplikasi atau sarana untuk mengakses dari konten tersebut. Web server adalah wadah dari konten tersebut. Web page adalah file digital atau halaman dari isi konten tersebut. Dan web development adalah proses dalam membuat website. Yang pada pertemuan ini lebih menekankan dan mempelajari mengenai teknologi web design, yaitu Figma. Figma adalah salah satu aplikasi atau website yang digunakan untuk merancang dari sebuah web design yang nantinya akan dibuatkan sistem web sehingga menjadi web yang utuh. Selanjutnya pada pertemuan kedua yang dapat saya pelajari yaitu mengenai usability, adalah istilah untuk seberapa mudah atau seberapa user friendly-kah website yang kita buat kepada user atau pengunjung. Yang mana komponen ini dapat dibagi menjadi pertama, variable atau nilai apa yang dapat diberikan pada website kita. Dan ability adalah seberapa mudah atau seberapa pahamkah user dalam mencari fitur dalam website kita tanpa panduan kita. Selanjutnya, efisiensi adalah seberapa efisien user dalam menemukan fitur atau menu dalam website kita. Dan memorability adalah seberapa ciri khas atau seberapa menarikkah website kita kepada user sehingga user mengingatnya. Selanjutnya untuk pertemuan 3 yang dapat saya pelajari yaitu mengenai arsitektur informasi dalam website, yaitu sekumpulan struktur untuk membangun website atau struktur untuk memudahkan bagaimana user mudah untuk menggunakan website kita. Yang dapat dibagi menjadi linear, yang bersifat sederhana. Hierarki adalah struktur yang lebih kompleks atau lebih ke level 2 dari linear, yang dapat memuat banyak informasi daripada linear karena struktur halamannya lebih banyak. Network adalah struktur yang lebih kompleks, dapat memuat halaman menjadi lebih banyak lagi. Selanjutnya, ini materi kedua, itu mengenai pertemuan keempat. Di sini saya dapat pelajari yaitu mengenai HTML. HTML adalah Hypertext Markup Language, yaitu suatu bahasa untuk membungkus atau sebagai wadah dari bahasa pemrograman lainnya. Struktur halaman HTML tersendiri dapat dibagi menjadi tag pembuka, yaitu tag HTML, tag head sebagai tag meta untuk keperluan seperti JS dan JavaScript, tag body untuk isi dari halaman HTML sendiri. Yang strukturnya dapat dilihat di gambar.
Selanjutnya pada pertemuan kelima yang dapat saya pelajari itu mengenai CSS dan JavaScript. CSS adalah cascading style sheet, adalah suatu teknik untuk memperindah atau mengatur halaman website kita menjadi lebih menarik secara visual. Sedangkan JavaScript adalah suatu bahasa pemrograman untuk membuat di website kita menjadi lebih dinamis. Yang kedua, teknik ini bertujuan untuk mengembangkan website kita menjadi lebih bagus lagi. Deklarasi CSS dan deklarasi JavaScript umumnya dibuat di halaman HTML, yaitu di bagian head. Untuk selektor di CSS, yaitu untuk menyeleksi bagaimanakah yang ingin diberikan CSS. Dan untuk deklarasi JavaScript, itu dibuka dengan tag script, lalu dibuatkan selektornya yang pada untuk umumnya menggunakan getElement by ID. Selanjutnya ke materi ketiga mengenai pertemuan 6. Yang dapat saya pelajari yaitu mengenai layouting pada HTML. Layouting adalah pengaturan data tempat dalam konten dalam sebuah website kita. Yang ada beberapa jenis seperti pertama HTML table, yang mana teknik layouting memanfaatkan tag table seperti tag dd, apakah itu diatur tingginya, tempatnya, ukurnya, dan lain sebagainya. Yang kedua flexbox. Flexbox dan grid ini sama-sama teknik untuk layouting, tapi perbedaannya berada di dimensinya. Sedangkan flexbox hanya mengatur satu dimensi atau satu arah saja, sedangkan CSS grid dapat mengatur dua dimensi atau dua arah, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Selanjutnya, untuk pertemuan 7, yang dapat saya pelajari yaitu mengenai CSS typography dan image handling. CSS typography adalah suatu teknik untuk mengatur agar tulisan atau kalimat dalam website kita menjadi lebih menarik secara visual. Sedangkan image handling adalah suatu teknik untuk mengatur image dalam konten kita. Yang kedua, teknik ini memanfaatkan tag-tag HTML ya, atau tag-tag CSS yang telah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada umumnya, teknik typography memanfaatkan properti font family, yaitu properti untuk mengatur jenis tulisan, font size untuk mengatur ukuran tulisan, font style untuk mengatur style tulisan, dan properti font untuk membungkus ketiga dari properti tersebut untuk menjadi ringkas. Selanjutnya itu image handling. Properti yang digunakan biasanya display untuk mengatur tampilan dari gambar, padding untuk mengatur jarak atau jarak rata antara di samping gambar, margin untuk mengatur gambar dengan konten, dan width atau height untuk mengatur lebar dan tinggi dari gambar yang telah kita gunakan pada konten. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan terima kasih.